Setelah kejadian mengerikan tentang invasi tim Flare, kini keadaan kota kembali normal seperti sedia kala, sementara Satoshi dan teman-temannya sedang membersihkan serta membangun ulang gym kota Lumiose, agar dapat digunakan lagi di kemudian hari. Di sisi lain, Citron sedang sibuk memperbaiki klembot yang rusak. Dan setelah mengotak-atik selama beberapa hari, akhirnya robot itu bekerja lagi, tapi sayangnya ingatannya kini hilang. Di pinggir kafe, tim Rocket sedang berbicara dengan bos mereka, memberitahukan bahwa mereka telah berhasil mengalahkan tim Flare yang merupakan saingannya itu. Mendengar ini Sakaki tentunya sangat senang, dan akan memberikan hadiah kepada tim Rocket. Tim Rocket berjanji akan melaporkan seluruh kejadiannya begitu mereka sampai di markas nantinya. Tapi sebelum pulang, mereka berencana untuk menculik Pikachu sebagai oleh-oleh untuk bos besar tim Rocket tersebut. Citron yang bergabung bersama teman-temannya memberitahukan bahwa meskipun dia telah berhasil memperbaiki klembot, tapi robot itu sudah tidak punya ingatan masa lalunya. Beberapa saat kemudian, seorang bocil datang untuk menantang gym leader. Namun dia sangat terkejut sekaligus kagum melihat Satoshi yang bertanding di turnamen sebelumnya, tak menyangka bisa bertemu di tempat ini. Citron pun memperkenalkan dirinya sebagai gym leader yang bertanggung jawab di sini. Dia menjelaskan bahwa klembot yang biasanya digunakan untuk melayani para penantang saat masih belum bisa digunakan, membuat bocil kecewa dan kehilangan semangatnya. Sebenarnya dia sudah pernah bertarung melawan klembot dan kalah, makanya dia datang lagi untuk pertandingan ulang. Tapi karena sekarang masih belum bisa, dan klembot masih belum pulih sepenuhnya, Citron pun menyarankan agar bocil itu kembali lagi di lain kesempatan. Setelah bocil itu pergi, Limon memberitahukan bahwa Prof Clayton telah kembali ke lab, dan memanggil mereka untuk bertemu dengan Alan. Sesampainya di lab Prof Clayton, Satoshi dan kawan-kawan melihat Manon yang sedang mendekorasi ruangan tengahnya. Semua ini dipersiapkan untuk pesta kedatangan Alan kembali bekerja di lab Prof Clayton. Tapi setelahnya tercium bau gosong, sehingga Manon cepat-cepat kembali ke dapur untuk mengecek kue yang dia masak. Sayangnya karena terlambat, kue itu keburu gosong. Tapi tidak perlu khawatir, karena Satoshi dan kawan-kawan siap membantunya membuat kue yang baru, serta mempersiapkan pesta yang megah untuk Alan. Sementara Prof Clayton dan Alan masih dalam perjalanan pulang. Akhirnya Satoshi dan kawan-kawan bekerja untuk mempersiapkan pesta kedatangan Alan. Tapi di saat semuanya sibuk bekerja, Yurika malah memikirkan Puni-chan, dan penasaran apa yang sedang dilakukannya saat ini. Di sini Satoshi mencoba menenangkan bahwa Puni-chan merupakan Pokemon yang kuat dan bisa menjaga dirinya sendiri. Begitu selesai mendekorasi, Prof Clayton dan Alan akhirnya sampai di sana, di mana Alan cukup kaget melihat dekorasi yang telah dipersiapkan teman-temannya. Ini adalah untuk merayakan kedatangan Alan yang bekerja lagi sebagai asisten Prof Clayton. Saat sedang makan, Chespin dan Pancam lagi-lagi bertengkar memperebutkan makanan, yang untungnya bisa segera dihentikan. Prof Clayton mendengar kabar tentang perbaikan gym kota ini, dan mereka memberitahukan bahwa di sana memang masih dilakukan perbaikan. Prof Clayton kemudian menanyakan apa yang akan mereka lakukan sekarang. Satoshi dengan tegas menjawab bahwa dia ingin melanjutkan petualangan dan menjadi seorang Pokemon Master, membuat Alan semakin kagum dengan impian Satoshi yang mulia itu. Tapi setelah itu, Chespin yang kekenyangan tiba-tiba sakit perut, sehingga mereka pun langsung memberikan perawatan terhadapnya. Pada sore harinya, Alan pergi mengunjungi para Pokemon, yang nampaknya sangat senang karena Alan telah kembali ke sini. Satoshi kemudian bergabung dengannya, menyadari bahwa Pokemon-Pokemon tersebut sangat rindu dengan Alan. Terlepas dari hal tersebut, Satoshi menanyakan apa tujuan Alan sekarang, yang sepertinya masih merasa bersalah karena telah membantu tim Flare menjalankan rencana jahatnya. Namun itu bukan salah Alan sepenuhnya, melainkan dia hanya dimanfaatkan saja. Untuk menyemangatinya, Satoshi pun mengajak Alan untuk bertarung lagi kapan-kapan, dan Alan akan memenuhi janji tersebut. Setelahnya terdengar bunyi alarm, mendorong Satoshi dan Alan untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Setibanya di lab, mereka melihat tim Rocket yang telah berhasil menangkap Pikachu. Satoshi menuntut mereka untuk mengembalikan Pokemonnya, tapi tim Rocket malah mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk bertarung melawan Satoshi dan kawan-kawan. Pertempuran antara Greninja versus Inkai dan Gourgeist pun terjadi, dengan Charizard yang juga ikut membantunya.
Dengan bantuannya itu, Greninja akhirnya berhasil membebaskan Pikachu. Setelah memastikan Pikachu baik-baik saja, Satoshi dan kawan-kawan menggabungkan kekuatannya untuk mengalahkan tim Rocket. Keesokan harinya, Citron mengecek keadaan Klembot yang sudah siap untuk melakukan pertandingan, di mana bocil di hari sebelumnya datang lagi untuk menantang gym leader. Pertandingan pun dimulai dengan Klembot yang mengeluarkan Magnemite, sedangkan bocil mengeluarkan Vivillon, yang dirugikan karena akan bertarung melawan tipe kelemahannya. Klembot memerintahkan Magnemite Electro Ball, tapi bocil bisa mengantisipasi dengan memerintahkan Vivillon Flash untuk membutakan pandangan musuhnya, memungkinkannya untuk mendaratkan serangan telak. Klembot pun menanyakan apa yang harus dilakukan sekarang, dengan Citron yang menyuruhnya untuk tetap tenang dan fokus, agar dia bisa memprediksi gerakan yang dilakukan musuhnya. Selagi Klembot masih memikirkan strategi, bocil memerintahkan Vivillon mengkombo Sleep Powder dan Energy Ball untuk mengalahkan Magnemite. Mengikuti saran yang diberikan Citron, maka Klembot pun mengeluarkan Magneton, yang menggunakan Rain Dance untuk membatalkan serangan Vivillon, lalu menghit dengan Thunder yang super efektif untuk melumpuhkan Vivillon. Berikutnya Magneton menggunakan Flamethrower untuk mengalahkan Pyroar. Cubone kemudian maju sambil melemparkan bumerang, dan akhirnya berhasil mendaratkan pukulan yang sangat kuat untuk mengalahkan Magneton. Heliolisk menggunakan Dragon Tail, tapi Cubone mampu menangkisnya dan langsung membalasnya dengan Bone Rush. Saat pertarungan semakin sengit, bocil itu ingat dengan kekalahannya, dan tidak mau kalah untuk yang kedua kalinya. Setelah serangan yang saling berbenturan, bumerang Cubone tembus dan menghit Heliolisk sampai tak sadarkan diri lagi, memberikan kemenangan untuk bocil tersebut. Klembot kemudian menyerahkan badge kepada bocil itu, mengakui bahwa Pokemon Battle memang sangat menyenangkan. Prof Platon lalu memberikan medali kepada Satoshi dan kawan-kawan yang telah berhasil menyelamatkan Regen Kalos, dan mereka pun berfoto bersama-sama. Sehari setelahnya, Serena kembali mempertimbangkan keputusannya, apakah dia akan ikut dengan Yashio, atau tetap melanjutkan petualangannya. Ketika Serena mulai melamun, Eureka mengalihkan perhatiannya ke arah TV, yang memberitakan tentang pembukaan Menara Prisma. Meskipun masih banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tim Flare, tapi Menara Prisma adalah satu-satunya harapan yang dimiliki oleh kota ini. Mendengar pernyataan ini, Serena tiba-tiba mendapatkan ide dan langsung pergi menemui Prof Platon, yang bersedia untuk membantunya. Keesokan harinya, Serena membimbing teman-temannya yang kebingungan menuju ke taman, di mana di sana terdapat banyak sekali orang yang berkumpul. Prof Platon mengungkapkan bahwa akan diadakan pertunjukan Pokemon di sini. Semua ini adalah rencana Serena, yang ingin mengadakan pertunjukan kecil-kecilan sebelum meninggalkan kota ini. Tak lama kemudian, Sota dan yang lainnya datang untuk membantu mereka mewujudkan pertunjukan tersebut. Singkat cerita, Prof Platon memberikan sambutan kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertunjukan pun dimulai dengan Serena dan Sana yang melompat masuk ke atas panggung. Keduanya memerintahkan Pokemon mereka untuk mengkombo gerakan yang indah, membuat para penonton terpesona melihatnya. Ternyata Alan dan Manon juga datang, mengakui bahwa mereka belum pernah melihat pertunjukan Pokemon sebelumnya. Sementara itu, tim Rocket yang bersembunyi di balik semak-semak merencanakan sesuatu untuk menangkap para Pokemon. Alih-alih menjalankan rencana jahatnya, Musashi malah ingin berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut. Setelahnya dia pun melompat ke atas panggung untuk bergabung dengan Serena dan Sana, yang senang melihat ada yang datang untuk membantu pertunjukan tersebut. Akhirnya Serena, Sana dan Musashi melanjutkan pertunjukan dengan sangat mewah, menghasilkan kilauan cahaya petualangan yang senantiasa berbeda, akan diperlihatkan oleh mereka bertiga. Saat semuanya begitu menikmati pertunjukan yang seru itu, Manon mengajak Alan untuk berjoget bersenang-senang juga, tapi karena malu dia tidak mau melakukannya. Saking asiknya, Musashi melupakan tujuan awal mereka yang ingin menangkap Pokemon, sehingga teman-temannya pusing dibuatnya. Berdansa di kerumunan orang, Serena dan Sana merasa senang karena telah dipertemukan. Tak jauh dari situ, ada ibu Serena yang sedang memperhatikan anaknya. Ketika mereka bertiga menutup pertunjukan yang menyenangkan ini, Serena akhirnya sadar bahwa sedari tadi diperhatikan oleh ibunya. Ibu Serena berterima kasih kepada ayah Citron dan Eureka yang telah menjaga anaknya, tapi rupanya Serena juga sering membantu merawat kakak beradik tersebut.
Bahkan pertunjukan tadi adalah ide Serena, yang membuat ibunya semakin bangga kepadanya. Setelah selesai makan, Ibu Serena ingin kembali ke hotel lagi, dengan Serena yang memutuskan untuk tidur bersamanya. Padahal sebenarnya Serena hanya ingin curhat saja, menanyakan apa yang sebaiknya dia lakukan sekarang. Kenyataannya Serena sangat suka dengan pertunjukan Pokemon, melihat wajah orang-orang yang bahagia membuatnya juga ikut-ikutan bahagia. Di satu sisi Serena juga tidak ingin terlalu lama berpisah dari ibunya, tapi ibunya memberikan keputusan sepenuhnya kepada anaknya, karena hanya Serena yang bisa menentukan jalan hidupnya. Keesokan harinya, Ibu Serena mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua, dan menyuruh Serena untuk mengabarinya jika sudah punya keputusannya. Tierno dan kawan-kawan juga berpamitan karena mereka akan melanjutkan petualangan lagi. Sedangkan Sota memutuskan untuk melanjutkan penelitian tentang Mega Evolution Stone, yang memiliki potensi jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Satoshi dan Sota pun berjanji untuk bertarung saat mereka bertemu kembali. Setelah itu, kakak beradik ingin pergi ke Menara Prisma, membiarkan Satoshi dan Serena berdua-duaan dan melakukan apapun yang mereka sukai. Akhirnya Satoshi dan Serena pun berjalan-jalan di sekitar kota, yang kini telah kembali normal dan bisa digunakan lagi. Satoshi dan Serena kemudian berhenti di depan toko, berkeinginan untuk memakai gaun yang dijual di tempat tersebut. Namun saat itu Serena terlihat murung dan sedih, dan untuk membangkitkan semangatnya, Satoshi mengajaknya ke tempat yang sepi. Satoshi membawanya ke tempat di mana dia melakukan pertempuran pertamanya di Regen Kalos. Bukannya mau aneh-aneh, melainkan Satoshi mengajaknya untuk bertarung. Dia mengatakan bertarung adalah satu-satunya cara untuk membangkitkan semangatnya lagi. Meskipun masih agak malu-malu, Serena pun menerima tantangannya. Pikachu menggunakan Quick Attack untuk memukul mundur Braixen. Tidak ingin memberi kesempatan, Satoshi memerintahkan Pikachu Iron Tail untuk menjatuhkan Braixen. Serena yang jarang bertarung terlihat mengalami kesulitan. Namun seperti yang diajarkan oleh Satoshi, Serena pantang menyerah, memerintahkan Braixen menyerang balik dengan Flamethrower. Meskipun masih bisa menghindarinya, Braixen melompat untuk menjangkau Pikachu, dan akhirnya berhasil menghit Pikachu dengan Fire Blast. Satoshi menyadari perkembangan pesat yang dialami Serena, mengakui bahwa Serena adalah trainer yang tangguh. Satoshi menyampaikan bahwa selama ini Serena selalu ada untuk mendukungnya, yang tanpa bantuan Serena dia tidak akan pernah bisa sampai sejauh ini. Serena mengucapkan terima kasih atas pujian Satoshi, dan mengeluarkan seluruh Pokemonnya untuk berterima kasih kepada mereka juga. Serena tahu perjalanannya tidak akan mudah, tapi dengan Pokemon-Pokemon yang berada di sisinya, Serena yakin pasti bisa melakukannya. Serena kemudian menghubungi Yashio untuk memberikan jawaban. Serena menyadari betapa cintanya dia terhadap pertunjukan Pokemon, dan apa yang terjadi jika dia menjadi Kalos Queen. Namun setelah kejadian hari ini, di mana Serena tampil di hadapan banyak orang, memberinya harapan baru, bahwa tidak perlu panggung yang megah untuk membahagiakan orang lain. Jadi Serena pun memutuskan untuk tetap berpetualang dan mengunjungi wilayah lain. Meskipun sedikit agak kecewa dengan pilihan Serena, tapi Yashio menerima keputusannya, menyuruhnya untuk menjadi Pokemon performer yang baik ke depannya. Serena pun berterima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan Yashio tersebut. Serena juga memberitahukan hal ini kepada teman-temannya, yang mendoakan semoga Serena bisa menjadi Pokemon performer terkenal nantinya.